Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasul habibul karim wa nahnu masyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan pengajian bulanan rutinan ba'da maghrib sebulan sekali. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya pada ikhlas hadirnya ya, supaya pahala mengiringi kita semuanya. Kalau kita terpaksa maka hadirnya di sini nanti tidak akan dapat pahala dari Allah karena keterpaksaan. Malu kepada Pak Haji Supawi misalnya, terpaksaan. Selawat dan salam mugia Allah limpah curahkan atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, para keluarga dan kepada para pengikut hingga kiamat. Hadirin para jamaah maghrib rahimakumullah. Di dalam hal ini pengajian lanjutan yang sudah alhamdulillah kita sudah menyelesaikan, yaitu rukun sholat. Bulan kemarin kita selesaikan rukun sholat, yaitu adalah salam yang termasuk rukun, yaitu salam sebelah kanan. Maka dengan demikian setelah selesai rangkaian yang dibacakan bulan kemarin rukun sholat dari 1 sampai ke 17, karena di dalam kitab Safinatun Najah rukun sholat itu yang kita sudah kaji ada 17 rukun. Maka dengan demikian lanjutan daripada itu kita sekarang meningkat kepada tingkatan niat. Tentunya di dalam sesuatu hal pasti niat itu harus ada. Niat yang paling utama. Di dalam hijrah pun niat yang paling utama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu hal yang kita kerjakan harus diiringi dengan niat. Seluruh perkara yang kita lakukan harus diiringi dengan niat. Niatnya salah, ya salah. Kesitunya juga akan salah. Contoh niat salah, kerjakan akhirat, misalnya kita untuk melakukan hal-hal yang termasuk untuk bekal akhirat, tetapi niatnya salah. Mana niat salah? Misalnya
sedekah itu jurusannya akhirat, tetapi niatnya salah, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ria misalnya, itu akan menjadi sia-sia, akan menjadi amalan-amalan dunia, bukan amalan akhirat. Padahal tujuannya akhirat. Tetapi berhubung niat yang salah, ria, pengen dipuji, pengen dilihat orang, itulah yang salah. Maka jadilah pekerjaan dunia, bukan pekerjaan akhirat. Kam min amalin, banyak orang yang beramal di surati dunia yang merupakan adalah rupa dunia, padahal tujuannya akhirat. Hadirin para jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut saja kepada pokok masalah di dalam kitab Safinatun Najah. Masalah tingkatan-tingkatan niat di sini disebutkan. Jadi niat itu ada 3 tingkatan, khususnya di dalam sholat. An-niyatu salasu darajatin in kanatus sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li. Sekali lagi, an-niyatu salah satu darajatin in kanat as-sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li. Jadi niat itu ada 3 tingkatan. Yang an-niyatu salah satu darajatin in kanatus sholatu fardhan, apabila yang kita kerjakan sholatnya sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka wajib ada tujuan, wajib berbuat qasdu. Tujuan qasdu itu apa? Tujuan kita mau sholat subuh. Di dalam sholat subuh itu kita harus punya tujuan qasdu, ta'rud, ta'yin namanya. Al-qasdu itu tujuan kita ingin melakukan sholat. Usolli itu tujuan, niat saya sholat. Lalu kemudian di dalam niat itu sebutkan sholat apa? Usolli fardhu subhi. Misal kalau pakai niat pakai usolli, usolli fardhu subhi rakaataini, ta'yin namanya. Rakaataini itu tak menentukan, tentuan beberapa rakaatnya yang disebut namanya ta'yin, tentukan rakaat. Rakaataini berarti 2 rakaat. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman kalau jadi ma'mum. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman kalau jadi imam. Ta'yin tentukan berarti rakaataini. Jadi qasdu ta'wud menyebutkan sholatnya sholat subuh, ta'yin tentukan berapa rakaatnya. Tinggal begitu. Itu tingkatan-tingkatan niat yang harus kita dapat. Niat yang harus kita didapatkan di dalam hati dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya. Karena saya sudah sebutkan bahwa niat itu ketika kita takbiratul ihram,
Allah dari mulai 8 alif sampai roknya 8 bar itu niat sudah harus dapat. Dari mulai 8 alifnya 8 Allah sampai roknya 8 bar A sampai rok bar. Ingat, harus dapat di antara qasdu ta'rud ta'yin itu harus ke gambar. Maka sholat itu sebenarnya bukan gampang. Jadi gampang-gampang susah. Karena yang susahnya itu untuk menghadirkan hati di dalam sholat. Gampang sholat mah tinggal takbiratul ihram, Allahu Akbar, ruku, sujud, udah. Rakaat terakhir tinggal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Makanya banyak orang yang berkata, buat apa saya sholat kalau sholat? Setiap sholat saya tidak pernah khusyuk. Tidak akan pernah khusyuk. Percuma katanya saya sholat tiap waktu. Yang 5 waktu dilakukan, tetapi setiap kali sholat melakukan sholat selalu apapun ingat di dalam sholat. Kejarum-jarum hilang ingat di dalam sholat. Allahu Akbar. Waktu di rumah nyari jarum. Allahu Akbar. Barang sedang sholat. Oh, di situ ternyata. Ingat sekarang. Sampai di dalam sholat Allahu Akbar. Pasarau ke gambar. Ini toko ini toko ini. Toko kitab sebelah situ. Ada kalau mau beli kitab di toko sini sebelum merauh ada. Kalau beli kitab. Gambar. Makanya jangan sampai mempunyai pikiran buat apa sholat kalau tidak khusyuk. Sholat terus. Lakukan, kehusuan akan hadir dengan sendirinya. Sholat jangan ragu. Isqatu uhzatil amri namanya. Kita menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah gugur dengan melakukan sholat, berarti kita sudah tidak punya utang kepada Allah. Adapun sholat diterima ataupun tidak terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kita melakukan sudah dengan aturan syariat Islam. Rukun-rukunnya sudah kita pelajari. Praktek-prakteknya sudah kita pelajari. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memikirkan buat apa sholat. Tiap sholat tidak khusyuk. Tiap sholat tidak khusyuk. Jangan, jauhkan dari perbuatan itu. Sholat terus. Kehusuan akan datang dengan sendirinya. Ada kalanya kita lagi sholat Allah. Ada 1 menit ataupun 2 menit. Itu kehusuan yang akan menghasilkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dari setiap Allahu Akbar semuanya pengen khusyuk. Susah. Tetap susah. Jangankan kita orang awam, orang yang sudah memiliki titel ulama, titel kiai, susah untuk menghadirkan seluruh sholat di dalam takbiratul ihram atau di dalam selama kita melakukan sholat. Tingkatan niat. Yang terpenting aturan rukun-rukunnya kita jangan sampai ketinggalan. Yang penting praktek-praktek syariat Islamnya kita harus terus pelajari. Tingkatannya. Qasdu yang pertama, ta'rud yang kedua, ta'yin yang ketiga. Ta'rud sebutkan fardunya, sholli fardhu ta'rud. Qasdu tujuannya, ta'yin tentukan berapa rakaat. Usolli fardhul asri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Sengaja saya sholat asar 4 rakaat menghadap kiblat, ada karena Allah Ta'ala. Ada, bukan qadha. Nah, itulah. Jadi sekali lagi
Niat ada 3 tingkatan. Ingkana sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li. Jadi niat itu ada di 3 tingkatan. Apabila sholatnya sholat fardu, wajaba qasdul fi'li, wajib harus mempunyai tujuan untuk mengerjakannya, yaitu tadi qasdu ta'yid. Yang kedua, wa in kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin. Apabila sholatnya sholat sunnah, sholat sunnah yang di waktu-waktu. Mana sholat sunnah yang di waktu-waktu? Misalnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kan itu sholat yang di waktu-waktu. Sholat tarawih yang sholat disunah muakkadkan untuk berjamaah. Tarawih, witir dalam Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Terus kemudian tambah lagi, awdzati sababin wajaba qasdul fi'li watta'yin. Kalau kita melakukan sholat sunnah yang di waktu-waktu, wajaba qasdul fi'li watta'yin. Ada 2 tingkatan di dalam sholat sunnah, yakni fi'li dengan ta'yin, mempunyai tujuan usolli sunatal Idul Adha. Misalnya itu pekerjaan yang kita akan lakukan yaitu sholat Idul Fitri. Usolli sunatal Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman. Jangan adaan, sholat sunnah. Jangan pakai adaan, karena itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Karena sholat sunnah tidak bisa diqadha. Kalau sholat maghrib ketinggalan atau ketiduran, misalnya setelah asar habis kerja capek habis kerja, karena di kerjaan lumayan pekerjaan, plak tidur sesudah sholat asar. Mungkin istri mau ngebangunin, rasa kasihan karena kelelahan. Akhirnya sampai maghrib, barang bangun jam 7 udah mau maghrib, udah mau isya. Baru di situ. Kalau mau nunggu isya silahkan nunggu isya. Kalau mau lungsuh ambil air wudu, karena jam 7 sudah waktu isya. Kalau ragu kita lakukan dulu isya baru qadha. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati qadha'an lillahi ta'ala. Qadha'an lillahi ta'ala. Ketiduran, boleh ketiduran diqadha, boleh. Karena ketiduran. Yang pertama yang boleh diqadha itu ketiduran, yang kedua adalah lupa melakukan sholat maghrib sampai santai-santai aja dur isya. Astagfirullah, ternyata saya belum melakukan sholat maghrib. Lupa, ya mana manusia lupa. Sholat isya berjamaah silakan di masjid, lalu kemudian setelah berjamaah dia melakukan qadha dulu sebelum sunnah. Sholli fardhal maghribi salasa raka'ati mustaqbilal kiblati qadha'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Seperti bacaan seperti biasa, cuma niat qadha'an. Tiduran, lupa sholat qadha. Ya.
Di dalam melakukan sholat sunnah yaitu harus ada qasdul fi'li dan ta'yin, yakni dua tingkatan. Mengerjakan sholat apa? Berarti kalau sholat Idul Fitri ya Idul Fitri. Kalau Idul Adha usolli sunatal Idul Adha rakaataini. Ta'yin, tentukan berapa rakaat, tidak ada, soalnya Idul Adha 4 rakaat, Fitri 4 rakaat kan. Jadi hanya mempunyai tingkatan, dua tingkatan niat, yakni qasdu, yang kedua yakni fi'li, yang kedua adalah ta'yin, tentukan. Selain itu sunah-sunah rawatib, ya, sunah-sunah rawatib yang ada dalam 12 rakaat yang insya Allah kalau kita tidak berhenti melakukan sunah rawatib yang sudah dicantumkan di dalam kitab ini pun ada. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah rawatib sejumlah 12 rakaat, insya Allah dia akan dibuatkan gedung di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni sunnah rawatib yang sudah ditentukan itu adalah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah asar, qobliyah subuh, yakni sholat fajar. Silahkan mau usolli sunatal fajri, silahkan mau usolli sunatal subhi, silahkan. Sholli sunatal fajri rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunah fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Mau sholat subuh misalnya usolli sunatal subhi rakaataini mustaqbilal kiblati. Niat saya sholat sunah subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Silahkan, ada 2 pilihan, mau sholat sunnah fajar sama, mau sholat sunnah subuh sama. Yang melakukan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat akan dibangunkan gedung di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya itu tadi, terkadang kita mau, terkadang ya. Kalau lagi imannya mantap, wow rajin. Tetapi kalau imannya lagi merosot, apalagi picisnya nihil di kantong, udah. Ngangkat takbiratul ihram juga udah malas. Allah Akbar. Malas. Kalau sunnahnya sunnah yang mutlak, itu hanya cukup ta'yin saja. Apa sholat sunnah mutlak? Sholat ada 2 rakaat. Sholli sunnah rakaat itu Allahu Akbar. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tidak ada jumlah rakaatnya, mau berapapun silahkan. Mau kuat 1000 rakaat 1 malam silahkan. Ada yang disebutkan usolli sunatal mutlak rakaataini mustaqbilal kiblati. Niat saya sholat sunnah mutlak 2 rakaat menghadap kiblat ke Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Terserah bacaan suratnya. Mau al-kafirun dengan al-ikhlas. Al-kafirun al-ikhlas. Al-kafirun al-ikhlas. Boleh itu aja, tidak masalah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma ba'tum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma ba'tum wa la antum 'abiduna ma maklum rupa kan. Dengan al-ikhlas sholli sunnatan rakaataini misal itu sholat sunnah mutlak ya. Berapapun rakaatnya. Yang penting dapat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholli sunnatan rakaataini. Niat salat sunnah 2 rakaat karena Allah. Akan diberi pahala, diberi. Seperti sholat tahiyatul masjid itu termasuk karena 2 tingkatan, yakni fi'li dan ta'yin. Tahiyatul masjid. Karena itu sama dengan di waktu-waktu. Setiap masuk ke masjid, sholat sunnah masjid. Setiap mau masuk ke masjid, sholat sunnah tahiyat masjid. Mau apapun. Kalau ingin dapatkan pahala dari Allah. Sholli sunnatan tahiyatul masjidi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tahiyat masjid 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setiap masuk ke masjid tahiyat masjid.
Mau 10 kali masuk ke masjid, sudah pulang masuk lagi ke masjid, sholat sunnah tahiyat masjid lagi. Kan udah tidak apa-apa. Setiap masuk ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, itu pahalanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda. Atau sholat sunnah mutlak. Kalau kita lakukan, bisa melakukan sholat sunnah mutlak satu malam misalnya, kuat 100 rakaat aja lah jago. Coba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, menurut riwayat, di dalam riwayatnya Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam satu malam melakukan sholat sunnah kuat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Coba bayangkan. Abdul Qadir Jailani. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghidupkan orang mati. Orang mati yang sudah puluhan tahun bisa dihidupkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa? Karamah diberikan oleh Allah. Kenapa karamah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Syekh Abdul Qadir itu adalah termasuk wali autan, yakni pemimpinnya para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutnya wali autan, pemimpin para wali. Kenapa bisa jadi pemimpin para wali? Syekh Abdul Qadir semasa waktu lahir, apabila bulan puasa datang, dia sudah berpuasa waktu bayi. Ketika bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir masuk bayi, dia netek. Tidak mau. Dan sambil waktu ketika maghrib baru dia mau. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak kalah penting di kita juga karamah-karamah yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Syekh Nawawi. Ya, Syekh Nawawi Tanah Al-Bantani. Beberapa karamah yang sudah dimunculkan, yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Nawawi Al-Bantani pernah sholat di mulut ular yang raksasa, ular. Ketika itu Syekh Nawawi bepergian. Tiba-tiba setelah berpergian itu datanglah waktu asar. Dia mau sholat asar. Waktu sholat asar itu dengar langsung komat, dikira dia berteduh di bawah pohon. Melakukan sholat asar. Setelah selesai melakukan sholat asar, lalu kemudian Syekh Nawawi pergi tanpa melihat ke belakang. Setelah beberapa langkah baru dia melihat ke belakang. Ternyata ada ular besar yang lagi mangap. Ternyata Syekh Nawawi barusan itu sholat asar di mulut ular yang sangat besar. Coba kalau mangkem, udah. Kalau mangkem, blak, ditelan Syekh Nawawi. Itu karamah dari Allah. Kenapa disebut karamah? Karena setiap sesuatu ketika ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menerus zikir kepada Allah, terus menerus baca Al-Quran kepada Allah, terus menerus ibadah sunnah, ibadah lainnya dilakukan, akhirnya Allah memberikan karamah kepada seseorang yang sudah melakukan kebenaran, yang sudah melakukan ibadah yang sangat luar biasa. Karamah kita pun pasti mampu kalau kita terus melakukan ibadah dengan sebenar-benarnya. Mampu.
Yang penting kita takwa. Wali-waliullah ketakwaannya kepada Allah karena sudah sangat luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Masa ayat Allah bohong? Itu kan di dalam surat At-Tolaq. Kedua potongannya seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah memberikan jalan kemudahan, jalan keluarnya dari kesulitan akan melongkong, diberikan jalan oleh Allah. Tuh, jalan kamu ke situ. Penting takwa. Ayat ini ada yang menyebutkan ayat 1000 dinar. Kenapa disebut ayat 1000 dinar? Karena waktu dulu ada suatu kisah cerita seorang saudagar pedagang bertemu dengan Nabi Khidir. Bertemu dengan Nabi Khidir, kata Nabi Khidir kepada saudagar tersebut, kalau kamu ingin aman, ingin tentram dan ketakwaan semakin melekat kepada Allah, baca ayat ini. Ayat surat At-Tolaq dari ayat 2 potongannya sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri innallaha likulli syai'in qadara. Baca kata Syekh Abdul Qadir. Berapa setiap sholat kamu bisa? Bisa 10 kali 10 kali, bisa 20 kali 20 kali. Insyaallah ketakwaan akan melekat dan rezeki akan diberikan dari jalan yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkan. Ini diamalkan oleh saudagar. Suatu ketika pedagang kaya itu ingin berdagang kepada negeri lain, menyeberang lautan, lalu kemudian di tengah lautan datang ombak besar, badai besar. Ingat kepada ayat yang dibaca dari Syekh Abdul, dari Nabi Khidir. Dibaca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri innallaha likulli syai'in qadara. Buat. Apa yang terdapat? Karena yakin bahwa ini perintah dari Nabi, anjuran dari Nabi, dia yakin atas hal ini. Walaupun diterjang badai, dia bacakan itu apa yang terjadi. Selamat, harta kekayaan di dalam perahu segitu banyak untuk berdagang di negeri surga, tidak ada yang hilang sedikit pun. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan membaca ayat yang disuruh oleh Nabi Khidir tadi. Ayat surat At-Tolaq ayat 2 sampai 3. Jam berapa? Ada berapa menit lagi? Hadirin para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada tadi bahwa kalau sholat sunnah seperti sholat sunnah mutlak, maka itu ada satu tingkatan niat hanya yang disebutkan pekerjaannya saja.
yakni tentukan saja misalnya sholatnya sholat sunnah mutlak, usolli sunatan rakaataini atau usolli sholatan rakaataini, atau mau sebutkan usolli sunatal mutlak rakaataini mustaqbilal kiblati, nah itu sholat sunnah mutlak. Silahkan mau berapa rakaat pun tidak ada hitungannya, tinggal paling Allah yang menghitung. Kalau hitungan 2 rakaat dapat pahala sekian, hitungan 4 rakaat sekian, terus melakukan sampai 10, 20, 30, itu pasti ada hitung-hitungannya menurut Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disia-siakan. Lanjut. Lalu setelah melakukan sholat yang beberapa niat, di antara sholat fardu ada 3 tingkatan niatnya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Sholat sunnah yang di waktu-waktu seperti sholat yang sudah disebutkan tadi, sholat sunnah ada 2 tingkatan niat. Sholat sunnah mutlak ada 1 tingkatan niat. Maka di antara tingkatan niat itu harus hadir di dalam hati. Hadir, terutama sholat fardu. Qasdu ta'yinnya itu harus hadir. Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala Allah. Dari mulai lapad alifnya lapad Allah sampai roknya lapad bar, niat sudah beres. Niat dalam hatinya saja, saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena menjadi makmum karena Allah Ta'ala, kan bar, selesai. Itu menurut, tetapi itu tergantung kitanya. Kalau kita pakai usolli pasti ya memang niat itu rada lambat. Takbiratul ihramnya itu pasti rada lambat. Allah, karena di dalam nyebut lafaz Allah itu di dalam hati sambil berniat. Berbeda yang tidak pakai usolli cepat. Yang tidak pakai usolli cepat, Allahu Akbar. Karena niatnya sudah disebutkan di rumah. Niat saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Tinggal datang ke masjid sudah takbiratul ihramnya, Allahu Akbar. Tuh. Kata Imam Syafi'i, silahkan mau apapun yang terpenting keyakinan. Kata Imam Syafi'i, tapi saya ini adalah bukan tidak bisa, kata Imam Syafi'i. Bukan tidak bisa urusan seperti itu, tetapi urusan sholat ini berhadapan dengan yang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka melakukannya harus dengan benar-benar. Silahkan, saya bukan tidak bisa langsung Allahu Akbar, karena saya ini pengalaman fikihnya sudah, karena Imam Syafi'i itu adalah fikih, seluruh ilmu ada di dia, fikihnya, hadisnya, Al-Qur'annya sudah ada di dia. Bahkan Imam Bukhari dan Muslim itu salah satu anak muridnya Imam Syafi'i. Kenapa terkadang kaul Imam Syafi'i itu dilemehkan? Padahal Imam Syafi'i itu adalah mujtahid mutlak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin para jamaah rahimahullah, terserah, itu tergantung keyakinan masing-masing. Kita semuanya yang terpenting ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita ambil pusing, jangan kita ambil kok ini begini, ini pakai usolli, ini tidak, ini kunut, ini tidak. Itu terserah, kita semuanya yuk bersatu, jangan sampai berpecah belah gara-gara tidak kunut, jangan sampai berpecah belah gara-gara tidak usolli atau pakai
usoli, jangan pecah belah gara-gara tahlil dan tidak tahlilnya. Yang terpenting mah kita yuk satukan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemarin saya waktu rapat itu sampai malu karena saya tidak punya sertifikat untuk penyembelih, rasanya rada malu. Maka tahun depan saya ada alasan apabila disuruh sembelih saya tidak punya sertifikatnya. Itu nggak ada, saya nggak ada sertifikat nyembelih. Nih misalnya sertifikat, nggak ada. Makanya saya pulang duluan takut ditanya sertifikat. Pak Haji mana sertifikat nyembelih? Nah. Adanya ijazah. Adanya ijazah GSD, ijazah SD. Makanya nanti kepada KM punya alasan nggak punya sertifikat. Ya udah, waktu Isya sudah datang. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah di lain waktu kita lanjutkan karena ini qasdu ta'arud ta'yinnya sudah mencukupi insya Allah. Dan insya Allah yang akan datang yaitu adalah syarat-syarat takbiratul ihram ya. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi, silahkan ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Khudh ma sofa da makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.